Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi Pak Ilyas Zulkifli yang membahas tentang malaikat dengan membawa beberapa hadis. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Kayak gitu. Wah, gimana nih? Dengan dia bisa menjaga kita untuk menjauhkan kita dari roh-roh kegelapan, bawang aja malaikat takut. Jadi nggak aman dong kita. Ya, luar biasa ya, ini pertanyaan juga nih. Kok malaikat bisa takut bawang gitu ya? Ya oke, kepada Ibu Sofiatul dipersilakan. Ya, sebenarnya ajaran RT6 ini memang lucu-lucu ya kalau kita lihat dari kemarin. Kita tahu ini diambil dari kitab-kitab dongeng ya. Cuman ini yang paling lucu memang. Jadi kalau kita membuka Quran dan kita tahu artinya, kita tahu ini bukan firman Tuhan. Ya, cara Tuhan berbicara di dalam Alkitab dengan cara Tuhan berbicara di dalam Quran sungguh sangat berbeda. Dan ada satu yang menarik, coba kita mau lihat dari YouTube-nya Pak Ilyas Zulkifli ya. Sama dengan kita malaikat yang kita imani. Namun tahukah Bapak Ibu bahwa malaikat di Islam itu bisa tersiksa karena bau bawang putih dan bawang merah. Nah, saudara mungkin akan mengatakan kepada saya itu vampir atau malaikat Pak Jo. Namun begitulah yang diimani oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Dan itu tercatat di dalam hadis yang sahih Bapak Ibu. 73 dan hadisnya adalah hadis yang sahih tentang larangan memakan bawang atau berambang atau yang semisal itu. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi dan Ab bin Humaid. Ab berkata, telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan Ibnu Rafi berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak. Telah mengabarkan kepada kami Mamar dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al-Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah telah bersabda, barang siapa makan sebagian dari pohon ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami, dan janganlah dia menyakiti kami dengan bau bawang putih. Di dalam Sahih Muslim nomor 874, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisham, dari Hisham ad-Dastawai, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, Rasulullah melarang makan bawang merah dan bawang bakung, tetapi kami sangat membutuhkannya. Maka kami makan sebagian darinya, lalu beliau bersabda, barang siapa makan sebagian dari pohon berbau busuk ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Karena malaikat merasa terganggu sebagaimana manusia juga terganggu disebabkan baunya. Di dalam Sahih Muslim. Setelah melihat kurang lebihnya video dari Pak Ilyas Zulkifli dan kroco-kroconya, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sepertinya Pak Ilyas ini membuktikan bahwa dirinya yang murtad dari Islam memanglah tidak memahami apapun mengenai keyakinan dalam Islam. Dan ketidakpahamannya ini menyebar kepada kroco-kroconya supaya terlihat bisa menjatuhkan ajaran Islam. Tetapi nyatanya malah semakin membuktikan betapa nyusruknya orang-orang ini. Baik, mari kita bahas satu persatu. Mengenai malaikat yang tidak menyukai bawang putih, saya kutip dulu hadisnya ya. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi dan Abdul bin Humaid. Abdul berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al-Musayyad, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
barang siapa makan sebagian dari pohon ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami, dan janganlah dia menyakiti kami dengan bau bawang putih. Hadis riwayat Muslim nomor 873. Hadis berikutnya, barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, maka janganlah ia mendekati masjid kami dan hendaklah ia sholat di rumahnya. Karena sesungguhnya para malaikat itu juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis mengenai bawang putih ini ada beberapa ya. Di antaranya saat perang Khaybar, dan ada juga di saat hendak sholat berjamaah di masjid, dan ada juga yang menggabungkan kedua hadis tersebut. Sekarang begini, ketika berbicara konteks hadis saat perang Khaybar, tentu berbicara saat itu. Para sahabat waktu itu kelaparan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa para sahabat senantiasa membawa bekal yang seadanya saja. Mereka siap berjihad dalam keadaan ringan atau berat, dan sangat sering mereka berangkat dalam keadaan berat, dalam kondisi di mana jumlah kendaraan dan perbekalan yang sangat sedikit. Pada saat itu mereka tidak memiliki apa-apa lagi, sehingga ketika melewati pohon atau bawang putih, mereka memakannya untuk mengganjal perut mereka yang keroncongan. Tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat memakan pohon tersebut dan mencium bau yang belum pernah beliau cium sebelumnya, maka waktu itu beliau bertanya dalam bentuk pengingkaran. Beliau mengingkari perbuatan para sahabat. Lalu beliau bertanya, siapa yang memakan bawang tersebut? Lalu apakah pengingkaran beliau ini disebabkan hanya karena beliau tidak cocok dengan baunya, atau bau tersebut tidak biasa beliau cium? Sebenarnya persoalan bawang ini adalah hal yang dibolehkan, namun pelarangan ini karena adanya bau yang kadang muncul ketika mengkonsumsinya. Oleh karena itu ketika hal tersebut bisa dihilangkan, maka hal itu tidak terlarang. Artinya ada jeda antara mengkonsumsinya dengan sholat umpamanya, atau melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan bau yang tidak disukai itu. Hal inilah yang dipahami dari hadis Umar bin Khattab ketika menyebutkan masalah ini dan mengatakan bahwa pohon tersebut adalah pohon yang tidak baik dan hendaknya dihilangkan bau tersebut dengan memasaknya. Karena itu sebagian ulama mengatakan ada perbedaan hukum antara bawang yang masih mentah dengan bawang yang sudah dimasak atau diolah. Karena dengan begitu paling tidak dapat meminimalisir bau yang tidak enak yang ditimbulkan. Nah, lalu bagaimana dengan malaikat yang tidak menyukai bawang putih? Saat melaksanakan sholat berjamaah di masjid, malaikat yang berada di masjid selalu mendoakan manusia yang berada di masjid. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan sholat, para malaikat akan bersalawat untuknya, dan salawat mereka untuknya adalah dengan berkata, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Jika ia duduk menunggu sholat, maka malaikat akan bersalawat kepadanya. Salawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Tetapi hal yang mengganggu malaikat yakni aroma atau bau bawang, baik itu bawang merah maupun bawang putih. Karena itu orang yang telah makan bawang sebelum pergi ke masjid dianjurkan untuk lebih baik melaksanakan sholat di rumah. Hal ini sesuai hadis. Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, maka janganlah ia mendekati masjid kami dan hendaklah ia sholat di rumahnya. Karena sesungguhnya para malaikat itu juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksud malaikat terganggu atau tersiksa seperti yang Pak Elias katakan, atau malaikat takut seperti yang dikatakan Tante Sofiatul dan kroco-kroconya, sama sekali bukan seperti itu pemahamannya. Ketika seseorang yang telah mengkonsumsi bawang putih kemudian sholat berjamaah di masjid, ini akan mengganggu kekhusyukan dalam beribadah orang di sekitarnya. Jadi tidak ada ceritanya malaikat takut bawang putih, cabut nyawa situ aja tanpa ampun kok. Bisa saja malaikat membawakan Anda bawang putih segede gunung Hud untuk mengubur Anda. Bercanda ya Pak? Dalam keyakinan Islam, malaikat ini hanya bertugas untuk mentaati perintah Allah.
Jadi ketika dia bersalawat atau mendoakan orang-orang yang menunaikan ibadah di masjid, tentu jika manusia di sekitarnya terganggu, maka dia akan merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Misalnya begini, Anda sedang mengawasi anak Anda sedang belajar bersama teman-temannya. Lalu ada salah satu teman anak Anda baunya kurang sedap dan membuat teman-teman anak Anda yang lain tidak nyaman, goyang sana-sini. Maka Anda yang sedang mengawasi anak Anda pasti akan merasa terganggu juga kan? Merasa tersiksa dengan situasi seperti itu. Tapi bukan berarti Anda takut. Paham sampai di sini? Nih, memahami, terganggu, dan takut aja masih nggak paham kok sudah berani-beraninya bikin konten. Kalau begitu bawang ini haram dong Esa? Sama sekali tidak. Ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 61 yang berkata, agar dia mengeluarkan untuk kita dari apa yang ditumbuhkan bumi berupa sayur-sayuran, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan sabda Rasulullah, makanlah bawang putih mentah-mentah. Kalaulah aku tidak berbicara dengan malaikat, pastilah aku pun memakannya. Riwayat lain menyebutkan, Rasulullah pernah diberi hadiah makanan yang mengandung bawang putih. Tapi makanan itu lalu beliau kirimkan kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Dia pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak menyukai makanan itu sehingga engkau mengirimkannya untukku? Beliau menjawab, sesungguhnya aku kerap berbicara dengan malaikat yang kalian tidak bisa berbicara dengannya. Hadis itu menggambarkan bahwa beliau sebenarnya menyarankan mengkonsumsi bawang putih karena menghadiahkan kembali makanan yang mengandung bawang putih kepada seorang sahabat. Namun disyaratkan agar seorang muslim tidak memakannya jika akan pergi ke masjid karena bau mulut yang diakibatkannya kurang sedap. Adapun Rasulullah memilih tidak mengkonsumsi bawang putih karena beliau kerap berkomunikasi dengan malaikat Jibril yang dikenal tak suka dengan bau bawang putih. Selain itu, terdapat hadis yang menyebutkan karena ia mampu mengobati 70 macam penyakit. Kalaulah malaikat tidak datang dan berbicara denganku, pastilah aku pun memakannya. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Ali. Nah sekarang begini, jika Anda beribadah dalam gereja dan ada salah satu jemaat dalam gereja itu sepatunya menginjak kotoran yang berbau, apakah Anda dan jemaat lainnya merasa nyaman, fokus, tidak tersiksa terhadap aroma yang ditimbulkan oleh salah satu jemaat tersebut? Jelas Anda tidak akan bisa nyaman dalam beribadah. Atau itu masih rumit bagi Pak Elias dan kawan-kawannya? Begini aja deh, kalian kan gak kenal namanya batal berwudu dan kewajiban-kewajiban membersihkan diri saat akan melaksanakan ibadah di gereja. Salah satu jemaat dalam gereja kentut, apalagi mengeluarkan aroma yang super duper memedihkan mata. Apakah itu membuat nyaman, fokus beribadah, tidak terganggu, dan lain-lain? Padahal kentut itu baik untuk kesehatan dan menjadi parameter orang itu sehat atau tidak menurut penelitian para ahli. Nah, apakah jemaat yang terganggu dalam gereja tersebut bisa dikatakan takut sama kentut? Jadi intinya, ingat tempat, bisa memposisikan diri dalam sebuah situasi dan memahami konteks dalam suatu masalah. Gitu aja kok Pak Elias susah memahaminya sih. Nah anehnya, ketika para apologet Kristen ini mempermasalahkan malaikat dalam keyakinan Islam, takut dan tersiksa dengan bawang, mereka tidak sadar bahwa dalam keyakinan mereka sangat janggal dan menyayat hati. Jadi jangan tanggung-tanggung Pak, Tante kalau mau mengkompar permasalahan yang sama, karena akibatnya Anda akan ditampar sendiri. Nah ini seperti contohnya di Kejadian 32 ayat 28 yang berbunyi, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Tapi kan Esa, itu bukan bermakna Allah kalah. Jika dalam ayat itu mengatakan bahwa Yakub menang, berarti ada menang, ada yang kalah. Jika di situ mengatakan menang, tapi Tuhan tidak kalah, harusnya ayatnya juga diganti, bukan menang, tapi draw atau remis. Tuhan kok kalah. Lanjut, Lukas 22 ayat 43-44 yang berbunyi, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa.
Pelungnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Tuhan kok ketakutan. Kalau malaikat masih wajar karena dia juga ciptaan atau makhluk. Apalagi Tuhan dibunuh. Ini Tuhan loh. Entah kalau umat Kristen sepakat bahwa Yesus bukan Tuhan, maka wajar dia takut. Jadi, jika logika Anda masih sehat, harusnya Anda lebih prihatin mendapati Tuhan Anda yang jelas-jelas ketakutan sesuai ayat Bible ketimbang malaikat yang terganggu dengan aroma bawang dalam situasi tertentu dan masih membutuhkan kerja keras tafsir Anda yang ngawur. Anda bawa hadis, Esa bawa ayat dalam kitab Anda. Semakin Anda nekat mencari kesalahan dalam ajaran Islam, itu juga yang akan menjadi bumerang bagi Anda dengan senjata yang sama, bahkan lebih terbukti dengan keunikan keyakinanmu, kitabmu, dan ketidakstabilan pemahaman Anda. Selalu Esa ingatkan, menentang Islam itu secara terbuka, pilihannya cuma dua, jadi mualaf atau makin jauh dari kewarasan. Saya rasa cukup ya, dan nasihat untuk kali ini adalah hal paling sia-sia yang dilakukan kafir bodoh adalah menghubungi tim SAR untuk mencari kecerdasannya yang hilang. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.